Oke, hari ini akhirnya kita sampai di materi kelima ya. Bentar lagi akan ujian ya, berarti pertemuan ke-7, berarti nanti ke-8-nya adalah UTS. Lalu hari ini kita akan mempelajari tentang program. Jadi kalau dari minggu lalu itu kita mempelajari tentang algoritma, pseudocode, dan flowchart. Nah, hari ini kita mulai masuk ke programming-nya. Jadi ini di sini Anda akan mulai melihat kode-kode program ya dalam dua bahasa ya. Kalau kemarin kan tanpa bahasa gitu ya, bisa dibilang tanpa menggunakan bahasa pemrograman. Sekarang sudah ada bahasa pemrogramannya yaitu Python dan C ya, Python dan C. Oke, kita harus mengingat kembali apa itu algoritma pemrograman dan alurnya. Jadi di awal ya, kita selalu ada problem atau ada masalah yang harus kita selesaikan dengan menggunakan komputer tentunya. Masalah itu mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks ya. Sederhana misalnya adalah menghitung luas segitiga dan sebagainya, mengetahui bilangan bulat, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan positif, negatif, seperti itu. Lalu yang mulai kompleks menggunakan perulangan, misalnya ada mencari bilangan prima, ya, misalnya seperti itu, dan seterusnya sampai dengan program yang besar, ya. Yang program besar itu misalnya adalah membuat sistem informasi, misalnya, membuat aplikasi tertentu. Gitu. Nah, itu adalah sistem yang besar. Lalu untuk dari masalah tersebut, maka Anda harus bisa menentukan, ya, solusinya bagaimana. Bentar. Oke, solusinya bagaimana? Nah, solusi ini dimulai dari yang namanya algoritma ya. Mulai dari algoritma, terus kemudian Anda lanjutkan ke flowchart atau pseudocode tergantung kebutuhannya, lalu kemudian mulai ke programming. Tapi minggu lalu saya juga sudah menyebutkan bahwa bisa jadi kita membuat flowchart tidak setelah apa ya, bukan sebelum programming tapi setelah programming itu kan ada ya. Jadi Anda membuat flowchart untuk menjelaskan kepada pihak lain. Nah, lalu kemudian di level ini ya, di bagian programming ini, saya akan buat pakai presenter sebentar. Nah, ini mulai di sini Anda mulai yang namanya bahasa pemrograman, lalu dituliskan ke dalam komputer ya dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, pada slide ini akan dijelaskan dua bahasa pemrograman yaitu Python dan C ya. Ini adalah pencipta Python ya, yaitu Guido van Rossum pada tahun 1991 ya. Dan itu merupakan apa ya, bisa dibilang katanya hobinya. Jadi Guido itu membuat Python bukan untuk demi membuat suatu bahasa pemrograman yang baru gitu ya, tapi dia merupakan dia punya hobi untuk membuat program begitu, terus kemudian dia menciptakan bahasa yang menurut dia mudah. Gitu. Nah, diawali dengan itu tahun 91 sampai akhirnya sekarang ya, sampai dengan rilis versi 38, 39 ya. Nah, kemudian Python ini dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah, bersifat interpreted ya, bukan compile, tapi di-interpreted. Masih ingat bedanya antara interpreted dengan compiler? Ada yang bisa membantu saya? Siapa yang tahu bedanya antara interpreter dan compiler? Satu saja. Kalau interpreter itu dijalankannya secara internal gitu, Pak. Kalau compiler dia jadi file exe nanti. Oke, betul ya. Terima kasih Richard ya tadi ya. Benar ya, Richard ya. Betul. Jadi salah satunya yang membedakan antara interpreter dengan compiler adalah yang satu, yang interpreter itu ketika programnya jalan itu bersifat internal saja, di memori saja. Tidak ada hasil perubahan dari source code menjadi sesuatu gitu ya. Atau yang bisa dibilang biasanya diubah menjadi bentuk natifnya, bentuk natif ke prosesor atau apa namanya instruksi-instruksi khusus ya yang sifatnya natif gitu. Karena source code itu kan bisa pakai bahasa apapun ya.
Sedangkan targetnya kan bagaimanapun juga adalah mesin yang dipakai untuk menjalankan. Nah, mesin yang dipakai kalau di zaman dulu itu dibedakan prosesornya. Yang satu menggunakan instruction set yang berbeda dengan prosesor yang lain. Misalnya antara Intel dengan AMD misalnya. Itu dulu beda banget ya. Jadi instruksinya itu berbeda. Sehingga ketika buat program harus ditentukan gitu. Ini mau berbasis yang mana gitu ya. Nah, terus kemudian kalau pakai yang compiler itu sudah natif gitu. Jadi ketika dari source code diubah, dia akan menjadi bisa dibilang bahasa ibu ya, bahasa ibunya mesin itu sehingga bisa dibilang sangat cepat. Dan ada outputnya, ada hasilnya, misalnya berupa exe, contohnya begitu. Nah, terus kemudian Python ternyata bersifat multi paradigm, artinya paradigmanya banyak ya, mulai dari prosedural dia bisa, object oriented dia bisa, fungsional juga bisa. Jadi kalau kemarin Python itu lebih dia bisa dibilang sebagai scripting language ya, tapi dia juga punya beberapa jenis paradigma ya. Terus kemudian sifatnya umum, dia bisa untuk apapun ya, untuk bahasa pemrograman apapun, membuat apa juga bisa gitu ya. Bahkan berbasis web juga sekarang bisa, berbasis mobile juga bisa ya, dan bisa jalan di multi OS. Jadi di Linux, Windows dan sebagainya, oke. Android juga bisa. Terus kemudian dikelola oleh Python Software Foundation ya, sampai dengan sekarang python.org ya websitenya. Nah, kenapa simbolnya Python? Itu silahkan Anda baca di Wikipedia ya. Kenapa kok harus ular dan sebagainya. Yang jelas komunitinya udah banyak, ada Surabaya, Bandung, Jogja dan sebagainya. Biasanya Python itu mengadakan konferensi ya Indonesia ya. Konferensi Indonesia bahkan mungkin bisa luar negeri. Seperti kemarin 2020 itu adalah PyCon ya. pycon.id, jadi pythonconference.id. Saya ikut ya sebagai peserta waktu itu karena online kan, menyenangkan gitu. Jadi bisa ikut banyak kegiatan. Cuma waktu itu berbayar, kalau nggak salah peserta itu 100.000. Dapat banyak goodie bag gitu ya. Jadi dikirim, lalu kemudian dapat stiker, dapat macam-macam tas, masker dan sebagainya. Jadi itu buat membantu pelaksanaan gitu karena online. Dan pembicaranya juga bagus-bagus. Nah, kalian bisa ikut-ikutan hal-hal yang seperti itu ya, mumpung online. Jadi mungkin biayanya bisa lebih murah, lalu kemudian Anda tidak perlu kemana-mana gitu. Walaupun sebenarnya salah satu kesenangan kita ketika ikut konferensi atau seminar itu adalah jalan-jalannya. Tapi kali ini dengan keterbatasan yang ada ya, kita bisa ikut yang model online ya. Silahkan. Kalau gratis lebih seneng lagi gitu. Silahkan koleksi semua sertifikat istilahnya begitu. Nah, terus bagaimana bentuknya Python? Mungkin Anda sudah diajarin juga pada saat materi teknologi komputer ya, pengantar teknologi komputer gitu ya. Nah, source code ya yang Anda kenal sebagai source code atau bentuk file kodenya itu disimpan dalam ekstensi .py ya. .py dulu itu ekstensi biasanya harus 3 huruf ya, exe misalnya, doc dan sebagainya. Sekarang bebas ya, bisa 4, bisa 2 dan sebagainya. Lalu kemudian walaupun Anda lihat di bagian bagannya, di dalam alurnya itu agak berbeda sedikit ya, tapi akan saya jelaskan. Jadi interpreted dalam hal ini itu ternyata dikompil juga ya. Dikompilnya tapi menurut Python itu tidak dikompil natif. Jadi bedanya compiler Python dengan compilernya bahasa C misalnya itu di Python itu tidak natif, tapi diubah menjadi bytecode. Jadi dikompil tapi diubah menjadi bytecode. Bytecode itu berarti bukan kode bahasa mesin, tapi bytecode. Istilahnya bisa dibilang level bahasa menengah gitu. Supaya lebih cepat. Walaupun begitu, kalau Anda bandingkan dengan yang natif yang benar-benar jadi exe atau yang benar-benar jadi bahasa mesin, jauh lebih cepat yang bahasa mesin. Tapi ini lumayan gitu ya. Lalu kemudian nanti dia bisa nge-link dengan library-library lain. Terus kemudian tidak menghasilkan file executable, transaksinya bersifat internal. Menurut Wikipedia, Python is interpreted ya. Jadi dia bersifat interpreted. Terus kemudian high level language, tahu ya high level language berarti mendekati bahasa manusia. General purpose programming yaitu berarti bahasa pemrogramannya bersifat umum, tidak khusus untuk suatu hal tertentu.
Misalnya JavaScript kan lebih banyak ke web gitu ya. Nah, terus kemudian MATLAB misalnya untuk ngitung-ngitung matematika. Nah, ini untuk semuanya bisa gitu ya. Lalu kemudian dynamically type itu artinya adalah tipe datanya yaitu integer, terus string, float, dan sebagainya itu bersifat dinamis. Artinya Anda tidak memerlukan tipe data. Sifatnya dinamis, berarti tidak memerlukan tipe data. Lalu ada garbage collected. Garbage collected itu dalam bahasa gampangnya adalah pemulung sampah gitu ya. Jadi ada sampah-sampah memori yang tidak dipakai lagi, yang tidak digunakan, itu akan dikolek atau dipulung gitu ya, diambili oleh pemulung memori gitu ya. Memori yang udah kotor, memori-memori yang sudah tidak digunakan, namanya garbage collector. Garbage collector kalau orangnya, istilahnya kalau yang melakukan namanya garbage collector. Nah, itu mesinnya itu sudah ada di Python. Persis seperti Java ya. Jadi bisa dibilang memorinya akan aman gitu, tidak crash ya. Maksudnya begitu ya, tidak akan crash. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah bagannya. Dari source code kemudian masuk ke tahap interpreter, tapi di dalam interpreternya ada compiler. Ini yang membuat bingung. Kebanyakan orang itu akan bingung loh. Interpreter kok compiler, maksudnya gimana? Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan, interpreter di sini itu memang benar-benar interpreter. Maksudnya adalah diterjemahkan satu persatu gitu kan ya. Dibaca satu persatu, baris per baris. Ketika Anda menghadapi error di Python, dia tidak mungkin menampilkan errornya 100. Tapi dia akan menampilkan errornya satu baris. Gitu ya. Tidak mungkin keluar errornya semuanya, itu nggak mungkin. Karena interpreter. Terus, apa yang dimaksud dengan compiler? Compiler ini adalah mengubah dari source code menjadi bytecode. Bukan mengubah dari source code menjadi exe atau bahasa mesin, beda ya. Bahasa mesin itu adalah bahasa ibu atau bahasa yang benar-benar sama dengan bahasa instruction set yang ada di komputer targetnya, yang ada di prosesor targetnya. Sedangkan bytecode itu belum sampai bahasa mesin. Makanya Python tetap bersikeras bahwa itu tidak compiler gitu. Beda. Kalau compiler itu hasilnya adalah bahasa ibu atau bahasa mesin. Gitu ya. Sedangkan ini bukan, ini adalah bytecode. Bytecode itu level menengah, bahasa level menengah supaya lebih cepat gitu. Lalu dijalankan di atas virtual mesin persis seperti Java, .NET dan sebagainya. Modelnya sama. Lalu kemudian digabungkan dengan library modul. Jadi kalau Anda import dan sebagainya, itu adalah menggabungkan dengan library modul. Lalu kemudian jalan, running ya. Ini adalah kodenya, tidak ada exe-nya, tidak ada hasil apapun, hanya ada translasi internal. Ya. Lalu kemudian apakah bisa diubah dari Python menjadi exe? Harusnya bisa, sudah ada tool-nya ya. Tool-nya ada beberapa. Nah, terus kemudian struktur Python bagaimana? Yang jelas sintaks Python jauh lebih pendek daripada bahasa C ya. Jadi lebih gampang bisa dibilang. Lalu kemudian beberapa hal misalnya mengurangi kurung kurawal, terus kemudian diganti dengan tab ya, tab ya. Bagi yang belum pernah kayaknya itu nggak mungkin, kayaknya semuanya udah pernah ya belajar Python. Jadi Anda harus hati-hati dengan tab ya, dengan tabnya karena tab itu menjadi tanda kalau strukturnya itu benar gitu. Jadi kalau Anda tabnya salah, maka biasanya tidak akan bisa jalan. Orang bingung loh, oh nggak ada errornya kok, nggak ada salahnya kok bisa tiba-tiba nggak bisa jalan. Ternyata karena tabnya. Jadi tab ini membuat pusing bagi programmer yang bukan Pythonis ya, bukan Pythonis gitu. Jadi contohnya saya misalnya belajar Pascal, belajar C itu tidak pernah mengenal tab gitu. Jadi nggak masalah tuh nulis terserah kita ya, bahkan tidak terstruktur ke kanan terus gitu aja bisa gitu ya. Ke kanan terus nulisnya itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau di sini nggak bisa sama sekali, harus di enter, harus di tab gitu. Jadi ini agak membingungkan bagi programmer lama ya. Tapi kalau yang pertama kali udah belajar Python udah gampang. Tidak ada tipe data. Jadi tidak ada penulisan int, float dan sebagainya. Berarti kan lebih pendek ya. Tidak ada deklarasi-deklarasi, dideklarasikan dulu. Misalnya INTI, INTJ, INT umur, nggak perlu gitu ya. Jadi tidak perlu ada deklarasi. Jadi lebih pendek. Lalu ada fungsi tetap, jadi bahasa C maupun bahasa Python ini menggunakan fungsi. Jadi ada banyak fungsi, tapi tidak ada fungsi main.
Tidak perlu ada fungsi khusus yang namanya main. Biasanya di bahasa pemrograman apapun itu biasanya selalu ada yang namanya fungsi utama atau fungsi main atau fungsi apapun lah, yang penting utama. Tapi di Python tidak ada, gitu ya. Anda nulis tidak perlu fungsi utama. Lalu struktur utamanya adalah terdiri dari modul-modul yang Anda import, lalu fungsi-fungsi yang Anda buat, dan program utama, walaupun tidak dinamai main. Ini yang perlu diperhatikan, tidak perlu dinamai main. Ya, jadi di sini tidak ada main-nya ya, tidak ada main-nya. Tidak memerlukan khusus function main gitu. Nah, teman-teman bagi yang ingin bertanya langsung saja ya. Jadi kalau misalnya Anda ada yang nggak jelas langsung di-cut saja, Pak, saya mau bertanya gitu ya. Jadi supaya nggak bosen kalau Anda misalnya udah nggak jelas malah lupa ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau Anda lihat di sini, sebentar. Pointernya saya ubah. Nah, ini ya, Anda di sini Anda lihat ini adalah fungsi. Ini fungsi. Ya, fungsi namanya bubble sort. Ya. Terus kemudian ini adalah program utama. Tidak ada tanda spesialnya. Jadi Anda lihat ini baris 17 dan baris 18, ini tidak ada tanda apapun bahwa ini memisahkan. Bahkan ya kalau Anda lihat ini ya, def bubble sort ini tidak ada tanda begin end-nya ya kan. Kalau di bahasa pemrograman Pascal misalnya ada tulisan begin end. Di C pakai kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di sini tidak ada. Cuma dibedakan dengan tab di sini. Mana berakhirnya di mana ya? Enggak ada, ya enggak. Anda bisa lihat tidak ada berakhirnya def ini. Tiba-tiba Anda membuat baris nomor 19. Baru lagi. Tuh kok jalan? Nah, itulah Python ya. Itulah Python. Jadi Python bisa tahu di mana tanda berakhirnya suatu function. Ya, dan program utamanya bahkan tidak ada judulnya. Dia seperti ketikan biasa ya. Dan itu sudah tahu juga itu bahasa, itu adalah bagian program utama. Nah, ini yang menarik ya dari Python. Terus kemudian filenya itu ekstensinya .py. Kalau Anda mau import, Anda tinggal ketik import apa ya? Import terserah, misalnya nama file .py. Itu kalau Anda membuat modul. Jadi modul itu artinya ada dua file ya. Ada dua file, ini file A, ini file B. Ini A.py, ini B.py. Nah, si B ini mau manggil si A ya, berarti Anda tinggal import nama file .py-nya ini. Jadi import A.py. Lalu di A.py ini ada programnya, misalnya programnya ini ya. Gitu ya, misalnya ya, ada programnya. Nah, terus kemudian Anda tinggal panggil gitu. Nah, itu bisa ya. Ini tidak memerlukan ini ya, tidak memerlukan nama filenya ya, ini nggak usah ya, ini dicoret ya. Jadi tidak menggunakan nama filenya, tapi Anda cukup nama filenya tidak menggunakan .ekstensi maksudnya, tidak memerlukan ekstensi. Jadi langsung saja. Terus kemudian Anda tinggal panggil ini, nama fungsinya. Terus ini nama modulnya, terus nama fungsinya. Gitu. Syaratnya adalah harus dalam satu folder. Ya, saya tidak akan membahas teknis terlalu banyak di teori ya, karena nanti harusnya di praktikum kan. Praktikum akan lebih banyak teknis gitu. Nanti paling kalau ada waktu saya demo, materinya banyak soalnya. Saya takut nggak selesai. Ya, jadi saya jelasin materi dulu fokusnya. Untuk teknisnya Anda nanti di praktikum. Tapi yang pasti harus satu folder ya. Kalau tidak satu folder dia tidak baca gitu. Artinya my modul itu mana nggak tahu gitu. Jadi dia tidak bisa mendeteksi. Oke. Lalu kemudian bahasa pemrograman kedua yang kita gunakan adalah bahasa C. Mungkin ada yang bertanya apakah ada bahasa A dan ada bahasa B. Setahu saya ada bahasa B, tapi saya nggak tahu bahasa A. Ya. Tapi bahasa C jelas ada ya, dan itu sangat terkenal. Dia merupakan istilahnya bisa dibilang nenek moyang ya. Nenek moyang bahasa yang ada di zaman sekarang. Ada PHP, C++, C#, Java, dan sebagainya. Itu mirip sekali dengan bahasa C. Keturunan ini istilahnya ya bisa dibilang. Nah, terus kemudian dibuat oleh Dennis M. Ritchie ya, yang bekerja di Bell Laboratories. Jadi ini bekerja
pada tahun 1972 ya. Ini adalah Pak Dennisnya ya, Dennis M. Ritchie-nya, dan bekerja sama dengan temannya yaitu Brian ya, mempublikasikan buku yaitu The C Programming Language. Ini buku yang sudah lama sekali tapi ya sampai sekarang ya masih bisa dibaca gitu karena bahasanya masih ada sampai sekarang gitu. Walaupun bahasa C sudah disempurnakan menjadi bahasa C++. Kemudian tahun 1989 dari 1972 ke 1989 kan cukup lama ya. 10 tahun lebih ya. Nah, ini distandarisasi oleh ANSI, American National Standard Institute ya. Nah, ini adalah merupakan institut yang suka melakukan perstandaran di Amerika. Jadi bahasa sini jadi standar Amerika sehingga bisa dibilang seluruh Amerika menggunakan bahasa sintaks yang sama gitu. Dan karena ini sudah standar maka di seluruh dunia juga sama. Jadi Anda harus menggunakan bahasa C yang ANSI gitu ya. Itu yang paling mudah. Jadi semuanya sama. Sama seperti sama seperti Python itu juga general purpose ya. Dan sebenarnya dia dibuat untuk Linux atau Unix ya, bukan untuk Windows ya. Windows itu tidak menggunakan bahasa C pada awalnya, tapi dia lebih ke Microsoft base ya, yaitu menggunakan BASIC. Tapi walaupun demikian bahasa C tetap bisa dijalankan di Windows dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini bukunya ya, The C Programming Language, dan sudah standar ANSI. Lalu bedanya dengan Python seperti apa ya? Kalau tadi source code Python itu menggunakan .py, kalau bahasa C menggunakan .c ya. Mungkin nanti sebagian besar saya akan lebih banyak menemukan bahasa C-nya. Kenapa? Karena di bahasa Python itu sudah ada di praktikum gitu kan ya. Jadi di praktikum tuh kalian akan ketemu Python terus gitu kan, bisa terus-terusan Python. Nah, sekarang kalau di kelas kan Anda tidak diajarin ya yang di praktikum tentang bahasa C-nya. Jadi saya akan mungkin kalau demo akan lebih banyak menggunakan bahasa C-nya supaya Anda bisa paham gitu. Nah, terus kemudian kompilasi dan linking. Nah, kalau tadi Python itu menggunakan interpreter, sedangkan bahasa C ini menggunakan compiler, benar-benar compiler. Sekali lagi bedanya tadi adalah kalau interpreter tidak menghasilkan exe gitu ya, sedangkan kalau bahasa C ini menghasilkan exe. Saya sudah mendemokan ya waktu itu minggu kemarin atau kapan, yaitu ada kotorannya, dalam tanda petik kotorannya, artinya ada file baru yang muncul ketika kita ngompil bahasa C ya, yaitu sudah jadi exe, dan exe-nya itu bisa dijalankan tanpa bahasa C-nya. Jadi Anda tidak membutuhkan editor. Anda bisa copy exe-nya itu ke komputer lain dan itu jalan gitu ya. Lalu kemudian hasilnya exe kalau di Windows, kalau di Linux ada file yang lainnya .so kalau nggak salah atau .o ya, saya lupa. Jadi ada beberapa ekstensi khusus di Linux. Nah, prosesnya agak lebih panjang dibandingkan dengan yang Python ya. Kalau yang Python itu tadi bisa dibilang nggak pernah kelihatan ya tahapan-tahapannya dari .py menjadi nggak kelihatan kan karena bentuknya translasi internal. Tapi kalau di C itu mulai dari .c ya, source code kita, terus kemudian akan dilanjutkan dengan ya .c ya. Ini .c source code, terus kemudian di preprocessing. Ada tahapan pertama namanya preprocessor, melakukan penggabungan atau bisa dibilang melakukan import dan sebagainya ya, import dan lain-lain. Bahkan dia punya tanda khusus namanya preprocessor directive ya, yang diawali dengan tanda crash ya. Nah, semua yang ada tanda crash-nya ini itu namanya preprocessor, bagian preprocessor. Lalu kemudian digabungkan lalu dikompil ya, ini benar-benar compiler. Ini ada compilernya namanya .gcc atau G++, ini kalau C++. Ini di Linux ya, compilernya namanya GCC dan G++. Lalu hasilnya akan menjadi bahasa assembly ya. Bahasa assembly. Jadi ini adalah bahasa sebelum bahasa mesin. Lalu kemudian di assembler menjadi bahasa mesin, yaitu .o yang tadi saya sebutkan atau .obj. Lalu dari .o dan obj itu di-link dengan library tambahan, ini dengan library lain ya. Terus dijadikan exe. Hasilnya adalah
programnya. Ya, hasilnya ada. Oh, hasilnya ini berarti programnya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, sudah ya. Jadi hasilnya jadi exe kalau ini. Panjang ya. Tahapannya preprocessing, compiling, assembling, lalu linking. Ya, biasa seperti itu. Nah, compiler bahasa C tidak hanya G++ dan GCC ya, tapi ada banyak. Anda bisa lihat list of compiler C compiler, jadi ada banyak C compiler yang ada. Kalau saya menggunakan dev C++ ya, dengan menggunakan compiler MinGW. Ini jadi compiler adalah MinGW yang ada di wingw.org. Lalu merupakan compiler yang memporting atau mengubah dari G++ tadi GCC-nya itu diporting ke Windows. Ya, jadi dev C++ ini menggunakan stylenya unik ya. Jadi walaupun dijalankan di Windows tapi stylenya tetap berbasis Unix style. Oke, struktur bahasa C jauh lebih kompleks dibandingkan dengan Python. Ya, yang pertama ada header-nya, ya, ada header mendefinisikan library yang dibutuhkan, import ya. Tapi kalau di Python istilahnya import kan ya. Kalau di C itu adalah include. Jadi bedakan ya, Python itu import, saya tulis di sini. Python itu import, sedangkan kalau C itu adalah include. Ya, jadi beda ya. Kalau Pascal, ini kalau Pascal itu adalah uses, beda lagi tuh, uses. Ya, Java itu import masih sama, ini kalau Java ya. Java Pascal masih Java Python itu import semua. Terus kalau C++ sama ya, include ya. Nah, jadi C++ sama C itu sama ya. Oke, seperti itu. Lalu kemudian ada tipe data. Jadi kalau tadi itu adalah dynamic type, kalau ini strongly type. Jadi benar-benar harus ada tipe datanya. Bisa untuk mendefinisikan konstanta, bisa untuk mendefinisikan makro. Bagian header ini disebut dengan preprocessor directive. Yang tadi saya sebutkan bagian preprocessing, itu bagian headernya. Lalu ada fungsi sama kayak Python, fungsi-fungsi yang kita buat, termasuk fungsi main. Nah, bedanya di sini. Jadi kalau di Python tidak ada main, tapi kalau di dalam bahasa sini ada main. Dan wajib ada. Saya sebutkan wajib ada. Wajib itu artinya adalah kalau tidak ada error. Gitu ya, bisa dibilang kalau tidak ada error. Bedakan dengan Python. Nah, ini contoh program bahasa C. Ya, kemarin juga sudah ada kan ya contohnya ya waktu pas Hello World itu ya, luas ini ya, input itu seperti itu. Nah sekarang agak lebih kompleks. Ini menghitung bilangan Fibonacci, ya bilangan Fibonacci. Ini sengaja untuk membuat yang lebih kompleks. Menghitung bilangan Fibonacci ya, bilangan Fibonacci adalah bilangan yang berasal dari penjumlahan dua buah bilangan sebelumnya. Misalnya gini, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, 5 tambah 8, 13. Ini adalah menghitung bilangan Fibonacci. Saya nggak memperhatikan itu sekarang, tapi yang mau diperhatikan adalah strukturnya. Pertama ini adalah import ya. Ini import atau preprocessor tadi, preprocessor. Bedakan kalau di Python menggunakan import, kalau di sini menggunakan include. Harus ada crash-nya. Ya. Terus kemudian ini fungsi, ini fungsi ya. Nah, ini juga fungsi, yang bawah ini juga fungsi tapi main. Dan Anda bisa lihat ada ada tandanya. Ini adalah awal, ini adalah akhir. Ini adalah awal, ini adalah akhir. Jadi gampang memisahkannya gampang. Oke. Terus kemudian kalau di Python tidak ada titik koma, di dalam bahasa C ada titik koma. Anda tidak akan gini, kalau di dalam kelas itu Anda tidak akan diminta untuk membuat program pakai bahasa C, tidak. Tapi Anda harus bisa membaca, paham ya?
Jadi tujuannya adalah di dalam kelas, di dalam Alpro kelas itu Anda mengenal bahasa pemrograman secara umum, bukan secara khusus harus pakai sintaks. Gitu ya. Oleh karena itu, oleh karena itu, karena ini bahasanya secara umum, bahasa C dan Python itu diajarkan supaya Anda bisa memahami dunia yang berbeda. Python itu interpreter ya kan, sedangkan C itu compiler. Dan Anda bisa merasakan perbedaannya gitu ya. Yang satu kompleks, yang satu tidak gitu. Nanti kalau Anda bekerja, misalnya kenyataan di lapangan, kalau zaman now, zaman sekarang masih banyak yang masih stylenya adalah C gitu ya. Walaupun Python menjadi masa depan. Karena machine learning, deep learning dan sebagainya pakainya Python kan. Data science kan lebih banyak pakai Python. Tapi kalau programming beneran zaman sekarang masih dikuasai oleh C like ya, misalnya ada Java, C Sharp, C, C++, bahkan PHP dan sebagainya kan semuanya sintaksnya kan C supaya Anda nggak bingung gitu. Diajarinya cuma Python, nah nanti kan disalahin gitu ya. Jadi Anda tetap dikenalkan dua-duanya. Bukan bermaksud membuat Anda bingung, tapi sekalian gitu. Jadi jangan sampai Anda cuma tahu Python saja. Gitu. Karena ini dua hal yang berbeda. Jadi Anda harus bisa bisa memahami. Tapi Anda tidak akan diminta untuk membuat program. Tapi kalau ada program lalu dibaca, tolong Anda harus bisa gitu. Jadi membaca program beda dengan menulis program. Kalau menulis program kan minggu lalu saya bilang kertas putih lalu Anda ketik gitu. Nah, kalau ini sudah ada kodenya, Anda baca gitu. Jadi Anda jangan bingung dengan sintaksnya, maksudnya begitu. Ya. Titik koma itu adalah akhir dari satu perintah. Jadi akhir dari satu statement perintah. Sedangkan kalau di Python tidak ada. Ya. Di dalam C itu boleh pakai tab, boleh tidak ya. Jadi ini boleh pakai tab, boleh tidak. Bahkan tidak ada pakai tab itu ke kanan semua boleh. Yang lainnya sintaksnya mirip. If else dan sebagainya sama sih. Cuma beda berikutnya adalah ada tipe data. Jadi di sini harus deklarasikan ini. Integer. Ya, integer. Long, integer. Double. Jadi harus ada deklarasinya. Kalau di Python tidak ada sama sekali. Gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Silahkan. Nah, ini strukturnya ya yang mau saya jelaskan strukturnya. Lalu untuk ngeprint itu namanya printf gitu ya, return dan sebagainya ada beberapa. Jadi Anda baca dua-duanya ya mulai sekarang gitu ya. Bantu diri kita untuk belajar sendiri gitu ya. Kalau enggak nanti Anda kesulitan. Oke, ini tadi sudah function main dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Aman? Belum, Pak. Ya, oke. Nah, file header sekarang. Kalau tadi memisahkan modul, kalau di Python itu kan filenya dipisah, lalu kemudian Anda pakai import ya. Nah, kalau di sini pakainya .h. Jadi nama filenya itu dipisah dengan istilah file header, yaitu ekstensinya .h. Kalau di Python tadi .py semua ya. Lalu cara pakainya yaitu dengan menggunakan ini kurung siku ya, kurung siku. Nah, kurung siku ini ada dua, kurung siku pembuka dan kurung siku penutup. Mirip seperti HTML ya. Nah, bedanya kalau pakai kurung siku itu artinya digunakan untuk mengakses file header yang ada di library standar. Artinya yang sudah bawaan, yang sudah built-in ya. Misalnya stdio.h ini cara bacanya bukan studio ya. Ini adalah stdio.h. Apa itu? Standar input output .h. Berarti standar input output header gitu ya. Ini merupakan library bawaan dari C yang digunakan untuk mengakses input output. Jadi untuk membaca inputan dari keyboard, menampilkan output ke layar dan sebagainya yang berkaitan dengan itu seperti printf, scanf itu adalah pakai stdio.h. Nah, filenya ini sudah ada belum? Sudah. Saat Anda install compiler C, itu sudah otomatis ada stdio.h. Letaknya sudah didefinisikan. Jadi ini yang disebut dengan library standar. Kalau Anda nyari di file komputer Anda, di find, di search,
pasti ada stdio.h kalau Anda sudah install C++ atau C compiler. Jadi kalau Anda belum ya nggak bisa, ya nggak ada ya filenya ya. Tapi kalau Anda sudah install dev C++ misalnya, itu pasti sudah ada stdio.h. Oke. Nah, kalau sampai hilang, kalau filenya ini hilang, di delete misalnya, ke delete dan sebagainya, berarti Anda nggak bisa jalanin program lagi. Ya gitu ya, jadi hati-hati. Lalu kalau Anda buat sendiri filenya, Anda bisa menggunakan tanda petik 2. Ini artinya adalah Anda membuat filenya sendiri. Bedakan dengan tanda kurung siku. Ya. Nah, kalau Anda membuat filenya sendiri, berarti harus diletakkan di satu folder. Kalau enggak, nanti enggak kebaca. Gitu ya. Jadi togas.h itu harus diletakkan dalam satu folder yang sama, persis seperti Python tadi. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Nah, kalau bahasa C, ini struktur dasarnya itu adalah seperti ini. Beda dengan Python. Python saya mengatakan hampir tidak ada struktur dasar. Jadi kalau Python Anda buka kertas putih ya sudah, nggak ada apa-apa yang harus Anda tulis. Gitu ya, paham ya? Jadi kosongan nggak apa-apa karena nggak ada struktur standarnya. Anda bisa langsung nulis misalnya A dikali B gitu, bisa kalau di Python kan. Jadi tidak ada main, tidak ada apapun. Tidak harus include apa, itu tidak harus ada import gitu kan. Jadi kalau di Python tuh kertas putih oke, nggak apa-apa gitu, nggak ada standarnya apapun. Nah, sedangkan kalau di C itu sudah ada struktur dasar. Jadi minimal Anda hafal ini. Kalau saya begitu ya, hafal ini. Jadi struktur dasar itu artinya tanpa nulis kode apapun. Ini bisa dibilang ini bukan kode program, tapi ini harus hafal ya, bisa dibilang begitu. Yang pertama adalah crash include stdio.h, standar input outputnya. Lalu kemudian integer main, kurung-kurung, kurung kurawal buka, lalu kemudian di enter 1 ya kosong, lalu kemudian ada return 0 titik koma kurung tutup. Dah, itu adalah minimal. Kalau Anda diminta buatlah program pakai bahasa C gitu ya. Terus kemudian Anda kertas putih tidak bisa nulis apa-apa, wah kasihan. Ya, jadi Anda tidak paham sama sekali gitu ya. Nah, jadi Anda harus bisa ini minimal. Ini tuh nggak ada nilainya. Bisa dibilang, kalau ini suruh dinilai, saya suruh nilai, ini 0. Karena nggak ada apa-apanya. Tapi Anda harus bisa. Gitu. Karena ini adalah struktur utama bahasa C seperti itu. Anda mau nulis apa? Anda mau nulis program, ya ditaruh di sini. Di atasnya return. Nah, ini Anda tulis programnya di sini. Jadi belum nulis program ini. Ini baru struktur dasar. Jadi kalau disuruh nulis, misalnya Anda mau siap-siap lomba, ya nulis ini dulu gitu supaya cepat kan. Gitu ya. Ini tidak menyalahi aturan gitu ya bisa dibilang. Loh, duluan enggak, ini kan cuma nulis struktur dasar. Tidak ada codingnya. Bisa dimengerti ya. Jadi nulis ini tuh nilainya 0 karena belum ada apa-apanya. Walaupun ini sudah harus Anda mikir gitu kan. Wah, nggak dinilai Pak. Enggak, wong ini nggak ada kode, nggak ada programnya. Gitu ya. Paham sampai di sini? Oke, terus. Nah, kalau Anda mau nulis program Hello World, mau nampilin tulisan Hello World, tambahkan di atasnya return tadi, yaitu printf Hello World. Ya, pakainya kurung buka, kurung tutup, lalu kemudian ada petik 2. Petik 2 itu adalah string, ya. Kalimat maksudnya. Lalu kemudian backslash n itu adalah enter. Jadi setelah printf ditampilkan di layar, lalu kursornya di enter supaya pindah ke bawah. Pertanyaan, kalau nggak ada backslash n-nya gimana? Ada yang bisa membantu saya? Misalnya tidak ada backslash n-nya gimana? Halo teman-teman? Kalau nggak ada backslash n-nya gimana? Langsung keluar bukan, Mbak? Bukan langsung keluar, tapi kursornya masih di sebelahnya tanda seru. Oh. Kursornya di situ. Gitu. Nanti kalau udah dijalankan ya, itu nanti akan ada press any key to continue. Coba ya, saya akan stop sharing dulu, lalu saya akan sharing layar saya. Bentar.
Ini ya, C++ ya, kelihatan ya. Ini adalah kemampuan dasar yang harus Anda bisa. Ya, jadi ini tuh belum buat program. Kosong. Oke, jadi ini belum apa-apa. Ini nilainya 0 yang tadi saya bilang ya. Terus kemudian Anda nulis printf hello world. Ya. Terus nggak pakai titik koma, nggak pakai apa? Nggak pakai enter ya. Di save dulu. Ini saya taruh di sini. Ya. Lalu kemudian saya run. Mana? Nah, jadi tidak ada enternya. Jadi sudah hello world gitu ya. Kalau Anda nulis lagi, ini contoh ya. Saya akan nulis lagi di bawahnya. Printf lagi. Ini baru gitu ya. Titik. Oke, terus kemudian titik koma, jangan lupa. Terus saya jalankan lagi. Hasilnya adalah lihat tidak ada apa? Padahal di sini kayaknya dua kalimat terpisah ya, paham ya teman-teman? Ini kan dua kalimat terpisah. Tapi kok nyambung? Ya karena tidak ada enter. Jadi ini sebagai satu string sama sebenarnya. Beda printf saja, tapi ini ke kanan terus gitu. Paham sampai di sini ya? Nah, sekarang kalau saya enter berarti saya pisahkan pakainya \n. Oke. Saya jalankan. Maka hasilnya adalah ada enter. Beda dengan Python. Kalau Python, print itu sudah enter. Iya kan? Python itu print itu sudah enter. Justru kalau di Python saya justru tanya, supaya nggak enter gimana teman-teman? Ada yang masih ingat? Kalau di Python, supaya nggak enter gimana? Pakai concatenation, Pak. Maksudnya? Itu jadi nambahin 2 string, Pak. String bisa ditambahin, Pak. Oh iya, supaya Iya. nggak enter maksudnya. Jadi gini, kan printnya di Python itu kan pasti enter. Supaya nggak enter gimana? Nanti pakai ini, Pak. Ditambahin 2 stringnya, Pak. Nanti jadi gabung deh. Iya, itu kan di belakangnya tetap enter. Maksud N, saya, print itu otomatis pasti enter kalau di Python, ya kan? Oh. Pasti enter udah jelas gitu. Jadi bukan maksudnya ditambahin, itu bukan maksudnya itu. Supaya itu tidak mengeluarkan enter di akhir bagaimana? Ada yang tahu? N, Mbak. N sama dengan END. END sama dengan Petik kosong. petik kosong. Ya, betul. END sama dengan petik kosong. Masih ingat enggak? Ya, saya coba ya. Bentar. Nah, misalnya ini kalau di Python ya tidak ada keharusan Anda nulis apa-apa. Ya, Anda mau nulis hello world ya langsung aja. Ini ya, udah selesai cuma satu baris. Lalu kemudian Anda save di sini. Bentar. Oke, ini saya jalankan. Beneran. Runnya ketutupan. Tunggu. Mana? Halo? Kok nggak muncul? Nah, ini hello world ya. Nah, ini kan enter. Coba sekarang saya tulis sini bawahnya. Ini baru. Oke. Saya jalankan lagi. Nah, enter otomatis loh. Saya nggak mau enter. Gimana caranya? Tadi sudah dikasih tahu teman-teman. Berarti pakai apa? Tuh. Gimana Pakai tadi? koma END, Pak. END sama dengan Petik Kosong. 2. nah, Petik kosong. iya. Saya akan jalankan. Nah, itu yang saya maksud. Paham ya? Ngerti ya maksud saya ya? Jadi ini ya. Bedakan antara C dengan Python. Untuk ngeprintnya saja dulu. Tidak ada apapun yang harus Anda tulis di sini, ya kan? Kalau C itu harus pakai apa ya? Harus pakai suatu
Ini ya harus ada strukturnya bisa dibilang dan otomatis dia tidak enter gitu. Oke, saya lanjutkan dulu dengan materinya. Nah, di dalam Pak, bahasa saya mau tanya, Pak. ya, boleh silakan. Kalau misalkan di Python itu kan bisa pakai petik 3 itu ya, Pak ya. Jadi kayak print petik 3, jadi nanti kita nulisnya panjang di enter pakai enter biasa itu strukturnya sama gitu loh, Pak. Kalau di C apa bisa, Pak? Oh, nggak bisa, lain. Itu kalau di dalam Python itu kan berarti seperti apa ya? Seperti komen ya, seperti komen tapi itu strukturnya sama persis seperti itu gitu kan, tapi Ya, bukan komen gitu. Nah, kalau tapi di nanti kalau di print bisa jadinya sama persis itu. ya, tapi kalau di sini nggak ada, nggak Oke, bisa. Pak. Makasih, Pak. Ya, bentar. Oke, terus di dalam bahasa sih ini ada karakter khusus nih. Karakter khususnya ada banyak, salah satunya adalah \n. Di Python juga bisa pakai \n ya. Di Python juga bisa pakai \n. \b itu biasanya buat backspace, berarti kursornya pindah, bukan menghapus ya. Kalau \b itu bukan menghapus, bukan membackspace, tapi kursornya pindah. Terus kemudian apa namanya \n itu enter, terus \t itu tab, lalu kemudian \0 itu null, ya \petik 1 itu adalah untuk menulis petik 1, \petik 2 itu untuk menulis petik 2. \backslash itu untuk menulis backslash itu sendiri. Ya, jadi ini karakter khusus, maka kalau Anda mau nulis backslash di dalam string itu harus pakai \backslash. Ini dalam bahasa C seperti itu. Kalau di Python juga sama, ada \backslash nih ya. Backslash petik 1, backslash petik 2, ini Python. Lalu kemudian backslash A sama, backslash B sama, ya. Terus kemudian \f, \n ada juga ya, jadi sama ya. Cuma menariknya di Python itu ada \u ya, yaitu Unicode. Nah ini yang bagus. Kalau di C tidak bisa karena C itu bahasa kuno kan ya, jadi belum support Unicode. Tapi kalau C++ kayaknya sudah. Tapi kalau C belum gitu. Tujuan kita ini bukan mempelajari bahasanya secara utuh ya, tapi mempelajari logikanya, cara nulis buat program gitu. Tapi di Python ini karena sudah modern ya, maka mendukung Unicode gitu, mendukung Unicode. Unicode itu misalnya buat nulis emoticon, membuat apa namanya? Smile itu ya, smiley itu ya. Jadi ada emoticon macam-macam. Lalu kemudian ada simbol-simbol apa ya yang bisa ditulis dengan Unicode atau mungkin bahasa lain seperti bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang dan sebagainya yang menggunakan karakter khusus itu pakai Unicode. Oke, seperti itu. Sampai di sini kayaknya masih ada pertanyaan nggak? Aman ya? Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam Python tidak ada tipe data secara khusus. Tipe datanya sifatnya dinamis. Artinya Anda bebas menuliskan suatu variabel, suatu identifier tanpa menyebutkan dia integer atau float atau double atau apa, tidak perlu ya. Bisa diisi apapun, berubah-ubah juga bisa. Itu namanya dynamic. Dulu pada saat saya kuliah pertama kali, saya mengenal Pascal. Jadi di Pascal lebih strict lagi. Jadi benar-benar harus didefinisikan dengan jelas sekali. Lalu ketika saya belajar ke bahasa, waktu itu pertama kali saya belajar scripting adalah JavaScript, saya bingung. Loh, kok beda ternyata? Dulu saya harus benar-benar strict tentang tipe data, sekarang saya malah dibebaskan, tidak perlu tipe data. Waktu itu saya agak bingung, agak susah gitu menyesuaikan diri. Nah, sama dengan saya berpikir untuk kondisi kalian gitu ya. Kalian pertama kali belajar Python sudah tidak ada tipe datanya, ya kan? Tidak ada tipe data. Jadi senang, bahagia kan karena gampang. Nah, terus kemudian Anda harus belajar C gitu kan. Berarti Anda harus menyesuaikan diri dengan dua hal. Supaya apa? Supaya Anda itu tidak taunya cuma satu tok gitu. Tidak taunya cuma, oh di dalam programming itu nggak ada tipe data. Itu yang saya takutkan gitu ya. Bahwa kenyataannya enggak gitu. Kenyataannya masih banyak bahasa pemrograman yang menggunakan tipe data. Jadi hati-hati gitu. Ya jangan apa ya cuma tahu satu aja gitu, malah Anda nanti nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ini saya sengaja membandingkan gitu. Nah, tipe data adalah jenis data yang bisa diolah oleh komputer.
ada teks, ada gambar, ada suara, ada angka ya, ada angka atau bilangan bulat maupun bilangan pecahan, lalu ada dokumen, ya file dan sebagainya. Atau format-format khusus seperti zip misalnya, RAR dan sebagainya. Nah, semua tipe data apapun dalam komputer, walaupun kita kenalnya macam-macam, ya, file itu kan banyak sekali, ada doc, docx misalnya, Excel, XLS, XLSX, terus ada XML, HTML, banyak banget, exe dan sebagainya, zip, RAR. Tapi kenyataannya di dalam komputer itu sama, yaitu dijadikan byte-byte data yang dalam bentuk binary, gitu kan, dalam bentuk binary. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya, komputer itu tidak tahu bedanya antara itu zip, itu RAR dan sebagainya. Yang tahu adalah sistem operasi karena beda formatnya. Tapi kalau bagi komputer itu sendiri dia tuh sama. Bedanya apa? Nggak ada. Jadi semuanya itu bytecode gitu, semuanya bentuknya byte. Oke. Nah, tipe data di dalam Python dan C itu agak berbeda-beda ya. Python itu biasanya tipe datanya basic, C itu ada basic, ada reference. Maksudnya adalah di dalam bahasa C ada pointer. Nah, kalau Python tidak ada. Ya, nanti pointer tidak dibahas di sini ya. Tapi kalau Anda mau mempelajari lebih lanjut, silahkan. Jadi tipe data basic itu adalah tipe data utama, tipe data umum ya. Sedangkan bahasa C ada tambahan yaitu tipe data reference ini ya, yang disebut reference. Ini ya tipe data reference. Ini adalah pointer. Pointer itu apa? Itu adalah alamat memori. Jadi ini adalah tipe data yang khusus untuk menyimpan alamat memori. Di Python tidak ya. Java juga tidak ada. Tujuannya supaya tidak rumit. Jadi supaya mudah. Nah, ini adalah tipe data pada Python. Cuma dikategorikan saja, tapi tidak perlu Anda tulis. Gitu ya. Jadi tipe datanya ada tipe data teks, yaitu str, string sebenarnya sama aja. Lalu numerik ada int, ada float, ada kompleks, bilangan kompleks, ada list, ada tuple, ya, ada range, ada dictionary, ada set, ada frozen set. Nah, untuk tipe data yang macam-macam ini, itu paling kita akan menggunakan beberapa ya. Ini kita pakai, ya. Tapi tidak akan secara khusus dibahas gitu ya. Artinya di praktikum ya, tapi di kelas tidak ya. Nanti paling cuma dibedakan sedikit gitu. Nanti untuk mata kuliah yang benar-benar berhubungan dengan tipe data itu adalah struktur data. Nah, itu nanti akan sangat memperhatikan tipe data. Ya. Nah, ini nanti di struktur data akan diperdalam lagi, maksudnya begitu. Lalu kemudian boolean ini adalah true false ya. Byte itu seperti binary ya, binary. Nah, di dalam Python tidak ada istilah untuk mendeklarasikan tipe data ya. Jadi langsung saja Anda langsung nulis tipe datanya. Gitu. Jadi langsung misalnya X sama dengan 5. Ya udah, berarti itu langsung angka 5 dia otomatis akan tahu oh itu integer. Nanti kalau Anda nulis misalnya X sama dengan 5,0 berarti itu pasti float. Bahasa Python sudah langsung tahu gitu. Nah, kalau ini tipe data yang lain ya. Ini contohnya string ya, pakainya petik 2, integer sama float kan jelas. Lalu yang menarik adalah list. Ini paling banyak dipakai. List itu pakainya kurung kotak ya. List itu pakainya kurung kotak. Di dalam bahasa C mirip dengan array. Lalu kemudian tuple itu adalah pakai kurung biasa. Kurung biasa ya, kurung biasa seperti ini. Ini kurung kotak. Lalu kemudian dictionary pakainya kurung kurawal tapi sepasang. Ya, ini ada pasangannya. Ya, jadi berpasangan. Sedangkan set itu adalah kurung kurawal ya, tidak menggunakan pasangan. Set ini istilah lainnya adalah himpunan. Dengan sifat himpunan. Sifat himpunan itu ya himpunan diagram Venn itu ya. Nah, lalu yang lain mungkin boolean, true false. T-nya besar, F-nya besar ya. Yang lain enggak usah kita lewati. Ini caranya ya, nanti Anda di praktikum. Lalu tipe data di dalam bahasa C. Nah, kalau ini penting banget karena Anda harus nuliskan. Anda harus memberitahu
komputer. Jadi tidak bisa seperti Python yang bebas. Tapi kalau di dalam bahasa sih Anda harus tahu benar Anda mau pakai apa. Contohnya misalnya gini, Anda mau menyimpan angka sejumlah 1 miliar. 1 miliar itu nolnya berapa? 9 ya. Berarti mana yang cukup untuk 1 miliar? Itu maksud saya. Ini cukup nggak? Misalnya, oh ini cukup ya sudah berarti integer cukup. Paham ya? Tapi kalau nggak cukup misalnya nggak cukup, ya berarti jangan pakai itu, maksudnya gitu. Karena kalau nggak cukup dipakai, maka akan dipotong. Nah, kepotong itu kan bahaya. Kalau cuma main-main seperti pelajaran seperti ini ya, mata kuliah seperti ini oke. Tapi ketika Anda benar-benar bekerja, misalnya di bank, motong 1.000 itu sudah korupsi kan? Anda bisa bayangkan ya. Motong 1.000 setiap saat, dipotongi 1.000, nah mungkin bagi nasabah nggak terlalu penting 1.000, tapi kalau tiap hari dipotongi 1.000 habis loh. Karena apa? Ternyata bukan karena kita yang nakal, tapi karena tipe datanya nggak cocok gitu ya. Nah ini bahaya gitu. Nah untuk ini maka Anda harus perhatikan jenis-jenis tipe datanya. Apa arti unsigned? Unsigned ini artinya adalah tidak ada negatif. Jadi tidak bisa negatif, itu namanya unsigned. Positif semua. Ya. Jadi kalau unsigned ini berarti tidak ada negatif, semuanya positif. Tapi kalau tidak disebutkan unsigned, itu berarti negatifnya bisa. Oke, sampai di sini jelas ya. Yang perlu diperhatikan dari tipe data adalah pertama namanya apa, yang kedua adalah range-nya, ukurannya berapa. Supaya Anda tahu kalau saya mau naruh data ini tuh paling tepat di mana. Contohnya ya, Anda itu cuma angkanya itu antara 0 sampai 150 tok. 0 sampai 150 saja. Tidak ada angka yang lebih dari 0 sampai 150. Jadi di dalam kasus Anda itu nilainya cuma 0 sampai 150. Maka Anda jangan pakai integer, maksud saya begitu. Kenapa? Integer itu terlalu mewah, terlalu besar ukurannya. Anda pakai unsigned char mungkin, ya, mungkin seperti itu, atau short gitu ya. Jadi kenapa? Karena ukurannya kecil, ngapain Anda harus pakai ukuran yang besar gitu? Karena ini akan mempengaruhi memori Anda gitu ya. Jadi kalau saya tahu saya itu butuhnya berapa, maka Anda bisa memilih tipe data yang paling tepat. Maksudnya itu. Supaya nggak boros, tapi nggak kurang, gitu ya. Nah ini yang tipe data pecahan, ya tipe data pecahan makin besar itu makin presisi, gitu ya bisa dibilang. Jadi kalau Anda membutuhkan presisinya itu sampai 19 angka di belakang koma, maka butuh long double. Tapi lihat storage size-nya makin besar. Jadi satu variabel itu 10 byte. Kalau Anda punya 1000 kali 1000 berarti 1 juta ukuran. 1 juta ukuran berarti 1 juta dikali 10. 10 juta byte. 10 juta byte. 10 mega. Gitu ya. Berarti bisa dibayangkan ya kelihatannya kecil. Tapi kalau Anda misalnya gambar ukuran 1000 kali 1000. Atau matriks ukuran 5000 kali 5000. Nah dikalikan masing-masing long double. Berarti dikalikan 10. Makanya kalau Anda lihat Firefox, Chrome. Kenapa kalau Chrome itu makan memori besar banget? Nah, dia mungkin membutuhkan banyak sekali yang harus disimpan gitu ya, yang harus dikelola gitu. Makanya ukurannya begitu jalan besar sekali gitu. Oke? Paham ya sampai di sini? Lalu mau kemudian tanya. ya, mari. Itu Pak, kalau misalnya kan kita harusnya pakainya yang short atau yang char gitu Pak, tapi kita pakainya integer. Kan berarti kelebihan. Apakah itu pengaruh di waktu eksekusinya Pak? Jadi Enggak, lebih lama? tidak. Oh, enggak Jadi pengaruh. kalau masalah, ya tidak masalah. Kalau dengan waktu eksekusi tidak, tapi kalau dari sisi memori ya. Tapi gini ya, dalam hal tertentu ketika Anda lomba programming, itu yang diperhatikan tidak hanya masalah kecepatan gitu ya, tapi juga RAM yang dipakai begitu ya. Dan lain-lain. Jadi kalau kamu bilang suatu saat apakah akan mempengaruhi memori, menurut saya mungkin mempengaruhi, tapi dalam hal khusus misalnya lomba. Tapi kalau secara program biasa tidak. Jadi misalnya Anda jualan program diinstal itu tidak akan banyak mempengaruhi. Tapi kalau lomba karena ada memperhatikan waktu, nah itu bisa jadi dia mempengaruhi kecepatan walaupun hanya sedikit, tapi kan karena sudah dilimitasi gitu ya. Jadi itu bisa membuat Anda kalah gitu. Jadi hati-hati kalau pas lomba. Tapi kalau untuk program biasa sepertinya tidak pengaruh. Jadi misalnya Anda
meluncurkan satu aplikasi gitu mungkin nggak terlalu penting gitu. Antara integer dengan char misalnya, integer dengan unsigned char tidak terlalu penting. Tapi mungkin Anda juga merasakan kan Chrome ini gila ya, ukurannya besar banget. Nah, itu kan berarti gimana caranya harusnya Chrome itu memakan memori yang lebih kecil lagi. Nah, kita nggak ngerti, kita bukan programmernya. Tapi berharap begitu kan. Artinya ya mungkin ada pengaruhnya gitu, tapi tidak terlalu banyak. Kalau dari pengalaman saya tidak ada pengaruhnya, tapi kalau lomba mungkin akan berpengaruh. Gitu ya. Ya, makasih ya. Oke, sama-sama. Lalu kemudian ukuran tipe data ini harus mengenal tentang istilah zaman awal ya. Jadi Anda belajar tentang 1 byte itu berapa bit, itu harus tahu ya. Jadi paham gitu. Lalu untuk mengetahui ukuran tipe data pada bahasa C menggunakan size of. Ini programnya ya. Atau apa namanya bisa menggunakan ini, fungsi ini size of. Tapi ya jarang dipakai sih. Nah, ini contoh pada bahasa C ya untuk mengetahui ukuran. Ini Anda menyebutkan integer kan. Berarti ukurannya berapa? Nah, Anda bisa lihat pakai size of. Ini double kan? Double itu Anda bisa lihat ukurannya berapa? 8 byte. Begitu maksudnya. Nah, mungkin Anda mulai agak bingung dengan persen. Ya. Persen ini adalah format ya. Kayaknya saya pernah ngasih tahu seingat saya. Format untuk menampilkan sesuatu di layar. Nah, format ini ngapain gitu ya. Jadi ini sama Anda bacanya gini. Ukuran int titik 2 ya, spasi ya kan. Persen D spasi byte enter gitu kan ya. Nah, persen D ini apa? Persen D ini adalah format desimal ya. Format desimal atau format angka ya, format desimal atau format angka dalam bentuk bilangan bulat ya. Bilangan bulat ini untuk bilangan bulat yang akan digantikan oleh ini. Yang akan digantikan oleh di belakang koma ini. Punya persen D, terus ini ada persen D lagi, ada persen D lagi, ada 3 persen D, maka komanya akan ada 3. Nanti akan dijelaskan sih di belakang. Nah, kalau komanya ada 3, maka ini akan menggantikan yang 1, ini akan menggantikan yang kedua, ini menggantikan yang ketiga. Sesuai urutan. Jadi persen D ini itu akan digantikan dengan size of A. Size of A itu adalah 4. Jadi nanti akan muncul di sini 4-nya. Demikian juga dengan ini. Maka ini size of D itu 8, maka dia akan menggantikan pas di posisi ini gitu. Kalau ada persen D-nya 3, maka digantikan oleh 3 hal. Jadi harus ada 3 juga di belakangnya gitu. Sesuai urutan letaknya. Persen D pertama, maka akan digantikan dengan koma pertama, persen D kedua digantikan koma kedua, persen D ketiga digantikan koma ketiga. Seperti itu. Ya, ini untuk awal dulu ya. Nah, terus identifier. Jadi kita kan kenalnya variabel ya. Ternyata variabel itu tidak sendirian. Anda mungkin tahunya kan X, Y, Z itu kan namanya variabel gitu. Nah, ternyata di dalam programming itu tidak hanya variabel, tapi lebih umum namanya identifier atau identifier, yaitu identitas. Identitas apa? Penamaan. Jadi suatu data yang Anda simpan di dalam komputer itu akan diberi nama. Maksudnya begitu, diberi nama. Nah, ternyata identitas itu ada 2 macam. Nama itu ada 2, yaitu yang pertama adalah variabel yang Anda kenal selama ini, variabel. Yang kedua adalah konstanta. Jadi identitas itu ada 2, yaitu yang pertama variabel, yang kedua konstanta. Kenapa harus dikasih nama, teman-teman? Kira-kira buat apa? Biar bisa dipakai lagi. Anda menyimpan sesuatu kalau nggak ada namanya akan sulit untuk ngambil kembali, betul nggak? Jadi kalau Anda menyimpan sesuatu, saya simpan, lalu saya mau ambil, mau call, mau kembali ambil lagi, maka harus dikasih nama yang unik supaya tidak akan tabrakan dengan nama yang lain gitu. Kalau namanya unik, maka mudah untuk ngambil kembali, untuk membaca kembali gitu. Jadi kenapa harus Anda kasih nama itu karena supaya bisa diambil lagi, dibaca lagi. Ya. Nah, dibagi 2, yaitu yang pertama konstanta, yang kedua variabel. Bedanya apa, teman-teman? Anda mungkin sudah kenal dari sejak SMP, SMA mungkin ya. Jadi konstan itu berarti dalam bahasa artinya adalah tetap. Sedangkan variabel dalam bahasa yang lain adalah berubah-ubah. Berarti identifier yang sifatnya konstanta berarti identifier yang tidak boleh diubah.
Sedangkan variabel adalah tipe data atau identifier yang boleh diubah. Konstan berarti tidak boleh diedit. Sedangkan variabel justru harus diubah-ubah. Nah, kemudian identifier juga dipakai untuk selain konstanta dan variabel. Misalnya untuk suatu nama elemen program. Misalnya nama fungsi, nama prosedur, nama tipe data, dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan itu tidak boleh ada yang sama. Ingat ya, tidak boleh ada yang sama. Jadi ketika Anda membuat identifier harus selalu unik di dalam programming. Tidak boleh double, tidak boleh kembar. Nah, ini contohnya. Kalau Anda punya di Python ya, ini berarti kan Anda punya X ya. Ini adalah variabel ya. Kenapa saya sebut variabel? Karena ini boleh diubah-ubah. Anda bisa ganti jadi 6, 7, 8, 9, 100, dan sebagainya. Boleh. Bahkan di dalam Python bisa dinamis, maka boleh 5,5. Terus Y ini juga variabel ya, karena dia boleh diganti-ganti. Terus di dalam Python tidak memerlukan tipe data. Secara otomatis Python sudah tahu bahwa 4 itu pasti integer, karena bukan koma. Kalau petik 2 ini pasti string. Walaupun X-nya sama, ya variabelnya kan sama. Tapi boleh, itu karena dinamis. Menyenangkan programming seperti ini. Tapi ingat bahwa di dunia ini tidak hanya itu. Ada bahasa yang lain sehingga Anda harus tahu. Gitu. Jangan cuma bisa satu tok, maksudnya begitu ya. Anda harus paham semuanya, tapi nanti dalamnya Anda memperdalam satu saja. Atau beberapa yang penting, jangan semuanya. Kalau Anda cuma tahu semuanya bahaya juga. Mungkin nanti nggak dalam. Gitu. Jadi harus bisa satu tapi dalam. Kapan Anda mengatakan saya menguasai? Yaitu saat ketika ada project, ketika ada kasus, Anda bisa dengan yakin saya akan pakai bahasa itu. Jadi bukan karena satu-satunya yang bisa saya bisa adalah itu, bukan ya. Misalnya ini ada kasus nih, buatkan sebuah program untuk untuk mengurusi perpustakaan misalnya. Wah, berarti ini program yang besar gitu ya. Program perpus kan berarti program perpustakaan kan mengelola banyak sekali. Lalu Anda yakin saya akan pakai Python, saya akan pakai C, saya akan pakai Delphi, saya akan pakai VB. Nah, itu berarti Anda sudah menguasai. Karena Anda yakin kan, saya pasti itu bisa gitu. Tapi kalau aduh pakai apa ya saya jadi nggak ngerti. Nah, itu berarti saya menguasai ini, saya tahu ini, tapi kok saya bingung, saya mau pakai apa ya? PHP bisa nggak ya? Wah, misalnya gitu. Nah, ini akan menjadi masalah. Jadi Anda mungkin perlu belajar sampai Anda mengatakan kalau ada project saya akan pakai itu. Gitu. Oke. Nah, terus kemudian konstanta sekarang. Kalau di Python sebenarnya tidak ada konstanta. Ya, di Python itu sebenarnya tidak ada konstanta karena konstanta itu kan harusnya tidak boleh diubah. Tapi di Python tidak ada istilah untuk tidak bisa diubah. Contoh, saya membuat konstanta dengan menggunakan pi dan gravity ini ya. Pi dan gravity. Maksudnya pi adalah 3,14 sedangkan gravity, gaya gravitasi adalah 9,8. Misalnya, ini contoh saja. Nah, saya sengaja nulis pakai huruf besar semua. Membedakan dari yang variabel. Maksudnya gitu ya. Lalu kemudian supaya Anda bisa menggunakan ini, konstanta, Anda bisa menggunakan file yang berpisah ya. Ini adalah file constant.py, lalu yang kedua adalah main.py. Lalu Anda import constant, ini adalah constant ya. Terus kemudian Anda print constant.py. Nah, maksudnya adalah ini ya, ngambil ini ya. Ngambil tipe data apa, ngambil variabelnya, ngambil identifiernya. Nah, tidak diganti ya, karena ini kan konstanta. Tapi misalnya Anda ganti, ya tetap bisa. Nah, itulah karena konstanta di Python sebenarnya tidak ada. Ya, tapi ya karena kita mau meniru gitu ya supaya sama, maka bisa dibuat dengan model seperti ini. Hanya ngeprint gitu ya. Sedangkan di C beda. Kalau di C itu benar-benar bisa untuk membuat konstanta. Bedakan. Kalau di dalam tipe data C itu harus tipe datanya duluan disebutkan. Ya, jadi ini contohnya int itu adalah integer. Nama variabelnya itu adalah umur. Jangan lupa titik koma. Yang paling sering nanti Anda akan lakukan kesalahannya adalah titik koma. Karena kebiasaan Python. Ya kan? Terus kalau dulu waktu Python belum ada ya, saya itu seringnya lupa gini. Saya biasa pakai PHP misalnya, lalu saya switch ke VB, Visual Basic.
itu juga tidak ada titik koma. Jadi sering lupa. Ya biasalah ya namanya belajar. Nah, konstanta beda. Itu pakainya crash. Dia masuk di dalam preprocessor directive. Ya, jadi masuk di dalam preprocessor directive yang diawali dengan crash. Pakainya juga lain, define. Ya, define nama konstanta nilai. Berarti define Pi 3,14, define nama Antonius. Kalau Anda sudah membuatnya dengan define, maka Pi sama nama ini tidak akan bisa diganti. Ya, jadi kalau Anda maksa diganti, error. Tapi kalau di Python, setahu saya itu bisa diganti. Jadi bohong aja. Gitu ya. Nah, terus ini contohnya. Kalau Anda pakai define, ya terus dipaksain diganti. Jadi tadi Pi misalnya terus kemudian diedit jadi 3,15. Titik koma. Di programnya ya Anda ganti. Error. Ya ini error. Jadi akan keluar, tidak bisa dijalankan. Oke. Nah, terus apa lagi? Ya, jadi tidak bisa dijalankan. Mari kita coba ya. Jadi kalau Anda membuat konstanta itu letaknya di atas. Pi 3,14. Oke, terus saya tulis di sini. Pi sama dengan 3,15. Compile dulu ya. Compile aja udah nggak mau. Tuh. Oke. Jadi tidak bisa. Sekarang kalau ini misalnya Pi. Oke, terus saya buat variabel namanya Pi 3,14. Beda ya. Di atas itu Pi, yang ini Pi. Lalu kemudian yang saya ubah Pi-nya. Yang saya ubah Pi-nya bukan Pi-nya, ya. Saya coba jalankan. Bisa nggak? Oh, kurang titik koma. Nah, kan saya lupa. Oke, compile. Bisa. Wow, gitu kan? Jelas bedanya di sini. Yang pertama float, ya, Pi itu adalah variabel. Yang atas konstanta. Oke. Jadi ini adalah variabel, ini konstanta. Kalau saya ngubahnya yang variabel bisa. Tapi kalau saya ngubah yang konstanta tidak bisa. Jelas ya? Kalau Python saya buat Pi sama dengan 3,14. Pi sama dengan 3,15. Bisa nggak? Masalah, bisa. Tidak ada bedanya karena bohong gitu ya. Bisa dibilang PHI-nya ini di Python tidak ada konstanta. Oke, seperti itu. Jadi nggak masalah dengan itu. Ada pertanyaan? Error ya. Jadi error. Di compile aja nggak bisa. Jadi melindungi. Malah justru saya bilang bahwa ini melindungi. Bahasa C dengan menggunakan konteks konstanta itu melindungi nilainya ya kan? Kan sudah jelas. Anda mendefinisikan sebagai konstanta. Konstanta itu nggak boleh diubah. Emangnya Anda boleh ganti Pi sama dengan 3,15? Diamuk seluruh dunia ya kan? Jadi nggak boleh. Oke. Nah, variabel boleh gitu ya. Variabel boleh diganti. Karena variabel namanya aja variabel, berubah-ubah. Nah, biasanya variabel itu tolong ditulis dengan nama yang jelas. Jangan menggunakan A, B, C, D, E, F, G. Sekarang enak nulisnya, tapi besok pada saat membuka programnya lagi, itu akan sulit membacanya. Program tidak akan dipakai hanya satu kali kan, terutama program yang panjang. Kalau program itu menjadi masterpiece atau program yang penting, bagus, satu-satunya yang Anda bisa buat, bagus, keren, masa nggak dibaca lagi? Pasti harus nulis dengan apa ya namanya variabelnya dengan benar sehingga Anda bisa menggunakannya kembali. Nah, beri nama yang jelas. Yang kedua adalah unik, tidak boleh double, ya tidak boleh sama. Kalau sama nanti error. Ya. Panjang maksimal 32 ini diusahakan karena beberapa bahasa pemrograman tertentu
itu menggunakan nama kalimat itu panjangnya adalah 32 untuk variabel. Kalau untuk string bebas. Ya, string yang pakai petik itu bebas. Tapi kalau yang variabel penamaannya maksimal ada yang 32. Jadi kalau bisa diusahakan. Toh juga nggak akan kepanjangan gitu kan ya. Wong nulis aja udah males, maka biasanya tidak akan sepanjang itu. Usahakan maksimalnya 32. Kalau lebih ya tergantung bahasa pemrogramannya, support atau tidak. Ya. Kalau nggak support, dia akan dipotong. Jadi kalau ada panjangnya 33, maka dia akan dipotong jadi 32. Nah, kalau ada variabel yang sama dengan 32, sama ya, maksudnya angka hurufnya itu sama semua, maka dianggap sama walaupun yang satu 33 kan. Misalnya 32-nya sama persis, terus 33-nya beda gitu. Tapi karena kepotong, maka dianggap sama gitu karena sama-sama 32 kan. Nah, ini jadi hati-hati. Tapi biasanya sih cukup ya, tidak akan sepanjang 32 karakter. Password Anda aja paling panjangnya berapa? 15 huruf atau paling udah panjang. Kalau terlalu panjang. Nah, terus yang perlu diperhatikan, Python maupun C menggunakan case sensitif. Artinya membedakan huruf besar huruf kecil. Bersyukur justru kalau saya malah lebih senang dengan yang case sensitif. Kenapa? Karena kemungkinannya jadi banyak. Jadi Anda mau nulis alas huruf besar semua, A besar, L kecil, A kecil, S kecil, itu jadi enak. Jadi variabelnya jadi banyak gitu kan. Tapi kalau Pascal, contohnya Pascal atau Visual Basic ya, itu antara huruf besar huruf kecil itu sama aja. Jadi lebih terbatas gitu kan. Karena dianggap sama. 26 hurufnya itu cuma sekali dipakainya. Nggak bisa 2 kali 26 gitu kan. Dan kombinasinya kan. Nah, jadi saya lebih suka case sensitif. Supaya jelas ya, strict gitu kan, bedanya jelas. Terus tidak boleh ada spasi. Biasanya karakter pertama harus huruf. Atau underscore. Coba ya, sekarang kita lihat. Python bisa nggak kalau misalnya ini 9 naga gitu. Mau kan? Error. Maksudnya adalah Dragon Ball kan. Dragon Ball itu kan 9 naga kan ya. Saya pengen buat Dragon Ball gitu. Dragon Ball, tapi kok ternyata nggak bisa. Ternyata karena depannya adalah angka. Tapi kalau underscore naga bisa nggak? Bisa. Atau underscore 9 naga bisa. Dengan A misalnya. Bisa kan? Nggak masalah. Jadi tidak boleh menggunakan angka di depannya. Pakai underscore oke. C juga sama, C juga nggak bisa. Ya, jadi C juga tidak bisa. Terus gaya penulisan variabel, programmer tuh suka-suka ya, banyak sekali yang berbeda-beda stylenya. Contohnya kalau di C ya, C itu lebih banyak snake case. Snake case, jadi penulisan bahasa ular, jenis bentuk bahasa ular. Yaitu semuanya ditulis spasi diganti dengan underscore. Ya, spasi diganti dengan underscore. Jadi cuma bedanya cuma di situ. Hurufnya huruf kecil semua biasanya loh ya. Biasanya itu tulisannya huruf kecil semua. Lalu kemudian spasi diganti underscore. Bentuknya adalah seperti ular, panjang. Lalu ada juga yang suka nulis dengan camel case. Camel case itu seperti unta, ya, seperti unta. Jadi ada punguknya kan, naik turun. Jadi hurufnya itu seperti kalau bahasa sekarang bahasa alay ya. Ditulis dengan huruf besar, huruf kecil, huruf besar, huruf kecil tanpa spasi. Dulu zaman SMS masih pakai SMS ya, saya mengalami ya, supaya irit saya nggak usah pakai spasi, hurufnya dibedain antara huruf besar, huruf kecil. Jadi nulisnya 160 karakter lengkap, tidak ada spasinya di huruf kecil. Karena harganya mahal gitu kan. Tapi kan susah bacanya gitu. Susah bacanya. Tapi dibedakan antara huruf besar huruf kecil. Contohnya seperti itu. Ada juga yang kebab case, yaitu dengan menggunakan tanda strip atau tanda minus. Biasanya dipakai untuk CSS. Ya, biasanya dipakai di CSS. Nah, Anda style yang mana? Ada yang mau sharing? Saya suka pakai yang mana? Anda pakai yang mana? Biasanya pakai yang mana, teman-teman? Atau Kayak yang kabel, Pak.
Saya juga Hah? Camel, Pak. Camel ya. Oke, banyak yang Camel ya. Freestyle cash, Pak. Apa? Swift. Freestyle cash, Oh, Pak. Bebas mau nulis gimana. Free oke, tapi yang penting jangan pakai spasi ya. Tapi biasanya, kalau saya ya pengalaman saya, Camel Case itu dipakai di Java. Camel Case banyak dipakai di Java. Tapi kalau C itu banyak dipakai Snake Case. Nah, Python ini gabungan antara Snake dan Camel. Tapi kebab case itu jarang dipakai. Itu paling sering di apa tadi CSS, itu paling sering di situ. Oke, lalu ada juga yang untuk semuanya kapital ya. Nah, ini untuk konstanta. Jadi semuanya huruf besar. Oke, ini contoh-contohnya sepertinya sudah ya. Saya lewati saja ya. Nah, ini kemarin mungkin C-nya yang lebih diperhatikan karena Python-nya kan Anda sudah bisa. Ada yang mau ditanyakan dari source code ini? Mungkin mau bertanya apa? Ada yang mau mencoba bertanya? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Yang di akhir itu ada return 0 ya, Pak? Oke, ya. Itu buat apa gitu ya? Iya, kalau di Python kan membalikan nilai ya, Pak. Di sini buat apa, Pak? Ya, sebentar. Ada lagi yang dan alas Anda nggak tanya? N itu ada N-nya? Ada yang mau Iya, tanya Pak, juga? mau tanya itu. Yang tadi kan nggak ada dan-nya. Iya, ya. Dua ya, saya jelaskan dua dulu. Yang pertama, tentang dan. Ini sesuai urutan aja. Dan. Untuk sekarang, nanti kan materi berikutnya ada ya. Untuk sekarang, N atau dan itu menandakan bahwa Anda menerima input berupa bilangan atau angka. Jadi semua yang berupa bilangan atau angka pakai N atau pakai dan. Kalau inputannya berupa string atau kalimat, tidak pakai dan. Itu paling gampang dimengerti untuk sekarang. Nanti ketika materinya sudah sampai pointer, dan sedikit ya nanti di bagian function, nanti saya akan lebih jelaskan lagi bahwa ini adalah sebenarnya mengacu pada alamat memori. Jadi kalau mau gampang, ya kalau gampang, dan itu artinya menerima input dalam bentuk bilangan atau angka. Kalau bukan bilangan, maka tidak perlu pakai dan. Itu untuk gampangnya. Kalau susahnya, N itu adalah tanda pointer atau alamat memori. Gitu ya. Itu untuk menandakan bahwa dia dimasukkan ke alamat memori yang sama. Gitu. Alamat memori yang tepat. Itu pakai N. Jadi filosofi N itu sebenarnya adalah alamat memori. Tapi kalau sekarang lebih gampang kalau Anda mengenalnya sebagai untuk input bilangan. Kenapa? Kok bilangan? Coba, alas itu kan bilangan kan? Bilangan atau angka kan? INT itu kan angka. Float itu kan angka. Maka dia diterima dalam bentuk dan alas dan tinggi. Gitu. Persennya D. Kenapa? Karena desimal kan? Gitu. Terus yang bawah yaitu tentang return 0. Apa artinya return 0? Di dalam fungsi, Anda sudah belajar fungsi di dalam Python, return itu artinya mengembalikan nilai. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya apakah return 0 di sini adalah fungsi? Ya. Lihat, ini fungsi apa? Fungsi main. Jadi return 0 itu artinya kembalian dari fungsi main. Dia mengembalikan nilai, iya, mengembalikan nilai apa? Nilai 0. Loh, kenapa 0? 0 itu kembali kemana? Kembali ke program utama. Program utamanya siapa? Loh, ini program utamanya kan main. Berarti dia kembali kemana? Ke sistem operasi. Jadi dia ngembaliin ke sistem operasi. 0 itu apa sih? 0 itu adalah sukses atau oke. Loh, kalau 1, 2 dan seterusnya atau negatif atau apa, itu artinya tidak oke, ada errornya. Ya, jelas ya. Jadi ini konvensinya bahwa return 0 dalam program utama, ini program utama ya, return 0 itu artinya oke, baik. Gitu, fine. Maksudnya program ini berjalan dengan baik. Kalau return 1 malah ada errornya. Nah, apa arti return 1, return 2, return terserah programmernya. Ya, jadi terserah programmernya Anda mendefinisikan 1 itu apa errornya. 2 itu apa? Ada di dokumentasinya. Gitu. Makanya return-nya 0. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini nanti return itu ada di fungsi, maka dia mengembalikan nilai kemana? Ke main. Tapi karena ini sudah main, maka dia mengembalikan nilai kemana? Ke sistem operasi. Gitu.
Ada lagi persen F. Apa ini persen F? Float. Float berarti apa? Koma-koma. Kalau D itu apa? Desimal. Itu artinya bilangan bulat. Jadi tidak boleh koma-koma. Kalau ini berarti boleh koma-koma. Sampai di sini jelas? Jelas, Ada Pak. lagi yang mau ditanyain? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Next ya. Terus keyword. Nah, di dalam bahasa C terdapat beberapa keyword. Keyword ini berarti kata kunci yang sudah di-reserve, yang sudah dipesan, tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh dijadikan variabel apapun. Memiliki arti tertentu. Dan semuanya ditulis dalam huruf kecil. Menurut ANSI ada 32 keyword pada bahasa C. Apa saja? Ini. Nggak usah dihafalin, tapi nanti akan hafal sendiri kalau sudah pakai. Yang sering dipakai ya, mungkin yang Anda kenal ya, nanti akan banyak dipakai adalah break, case, char, cons. Konstanta tadi sudah belum ya, tapi ini konstanta ini, continue. Nanti juga dipakai do, double, int, long, else. Ya, terus float, for, if, return, short, size of tadi ya, sign. Static ada juga. Ini. Nah, yang biasa dipakai itu. Yang lainnya saya juga jarang. Gitu ya. Ini keyword tidak boleh digunakan. Jadi sudah booking oleh C. Jadi Anda nggak boleh membuat variabel dengan nama ini. Atau nama fungsi atau apa nggak boleh. Python ada 28. Ini harusnya huruf kecil ya. Ini karena ke tab ini. Ini continue ini huruf kecil. Ini ya harusnya C kecil. Ini salah saja. I, R, L, T. Ini kayak ke tab ya. Is, in, dan sebagainya. Gitu ya. Dan Anda sering pakai ya. N Anda pernah pakai, else pernah pakai, continue pakai, import pakai, banyak yang udah Anda pakai. Oke, tidak boleh digunakan kembali. Oke, terus kemudian hari ini kita bahas bagian terakhir adalah struktur kontrol. Struktur pertama kita yaitu struktur kontrol. Percabangan sama perulangan belum. Nah, di dalam struktur kontrol biasanya Anda menggunakan sesuatu yang mudah, sederhana, yaitu misalnya perkalian, pembagian, ada perhitungan tertentu. Ya. Nah, operasi yang paling sering dipakai adalah operasi assignment atau operasi pemberian nilai. Di dalam simbol algoritma adalah dengan menggunakan tanda panah ke kiri, ya, panah kiri. Nah, beberapa ada yang menggunakan sama dengan. Mengapa waktu itu saya menggunakan panah ke kiri bukan sama dengan? Karena kalau di Pascal itu sama dengan itu artinya lain. Jadi kalau di Pascal pakainya titik 2 sama dengan. Jadi saya lebih suka yang lebih umum, yaitu tanda panah kiri. Tapi karena ini sudah programming, sudah bahasa pemrograman, maka otomatis menggunakan sama dengan. Ya. Kebetulan Python dan C itu sama ya. Python dan C itu sama pakainya sama dengan. Oke, ini lalu operatornya kali bagi tambah kurang dan sebagainya. Ya. Di C tidak ada ini tidak ada di C. Terus modulus ada, ini juga tidak ada. Ini juga tidak ada. Di C loh ya, tapi di Python ada. Oke. Terus kemudian ini adalah contoh operasi assignment. Ya, operasi assignment. Ini contohnya sebentar. Operasi assignment contohnya seperti ini. Ya. Pemberian nilai berarti artinya nilai sebelah kiri itu diisi dengan nilai sebelah kanan ya. Dan itu mengubah gitu. Dia akan mengubah sesuatu. Nah, ini berarti A itu akan dihitung berdasarkan yang kanan. Ini kayaknya orang matematika pasti sudah pernah tahu semua kan? Anda sudah pernah belajar matematika, sudah bisa. Oke, terus nah yang baru adalah yang ini. Ya, yang baru yang seperti ini. Yaitu A sama dengan A plus 5. Itu yang sudah pernah dijelaskan di pertemuan awal ya. Ini artinya adalah A ditambah 5 gitu ya, ditambah 5 sebelumnya. Jadi nilainya sama tapi diubah dengan nilai yang baru. Di dalam bahasa C bisa disingkat dengan menggunakan ini, plus sama dengan.
kali sama dengan, minus sama dengan. Tapi kalau Anda mengubah nama variabelnya beda loh ya. Ini nggak bisa diubah. Kalau seperti ini tuh tidak ada penyederhanaannya. Jadi memang ya nggak ada cara lain. A sama dengan B per A ya, A sama dengan B per A. Jadi tidak bisa diubah. Ya, jadi ini tidak bisa diubah. Karena variabelnya beda. A sama dengan B per A. Ya, jadi khusus yang bawah sendiri ini tidak ada bedanya. Terus kali bagi tambah kurang, udah tahu ya, nggak perlu ya. Mungkin ini nanti akan diperjelas ya, belum sesuai kasus saja lah. And or nanti akan dipelajari bersama. Langsung aja sesuai kasus nanti. Lalu operasi aritmatika ada unary, binary, dan ternary. Apa bedanya unary, binary, dan ternary? Unary itu artinya adalah operatornya satu. Ya, operatornya satu. Operannya satu. Operannya satu. Ini unary, satu operan, dua operan, tiga operan. Operan itu apa? Operan itu adalah yang selain operator. Jadi kalau ini ya contohnya ya, operan A, B, C, D. Ini operan. Nah, unary itu berarti operannya satu, binary itu dua, ternary itu tiga. Ya, contohnya A sama dengan 1 tambah 2. Nah, ini berarti operannya 2. Ini berarti binary. Ya kan? A sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Ini juga masuk binary. Operannya 3. Oh, berarti saya ini salah juga ya. Ternary itu operannya 3. Tapi ini termasuk binary ya. Ini termasuk binary. Nah, yang unary itu seperti apa? Unary itu ini. A++. I++ itu unary. Lalu kalau yang ternary itu biasanya if. Ya, ini yang ternary itu nanti biasanya if. Tapi if model khusus. Nanti akan ada di belakang. If model khusus. Oke. Nah, ini ya. Jadi yang unary dalam bahasa C adalah menggunakan increment dan decrement. Increment dan decrement ada dua macam, yaitu yang incrementnya di depan dan incrementnya di belakang, ya. Incrementnya di depan dan incrementnya di belakang. Itu namanya postfix dan prefix. Ya, prefix itu di depan, kalau postfix berarti di belakang. Untuk operatornya. Nah, untuk yang prefix itu naikkan nilainya dulu baru baca isinya. Naikkan nilainya dulu baru baca isinya. Sedangkan postfix baca isinya dulu baru naikkan. Jadi bedanya di situ. Kalau yang di depan ini contohnya ya, min A itu berarti naikkan nilainya dulu baru baca. Kalau prefix itu berarti baca nilainya. Oh, sama prefixnya ya. Ini postfix ya. Ini postfix. Bentar. Ini postfix. Ya, ini prefix betul. Nah, contohnya sekarang. Postfix itu berarti A++. Hasilnya sih sama kalau di sini ya. Di sini kan sama ya. Tapi nanti ketika ada datanya, itu akan berbeda. Ini misalnya. A sama dengan 10. Berarti A-nya isinya 10 kan. Terus kemudian A++. Nah, A++ berarti berapa? Ya 11. Karena ditambah 1. Itu mudah. Ya. Ini plus A. Bagaimana? Berarti 11 ditambah 1 lagi. Berarti jadi 12. Ini urut ya. Ini sekuensial. Jadi ini maksudnya urut. 11 tambah 1 lagi berarti 12. Oke, ini mudah. Karena sendirian. Ini kan sendirian. Nah, sekarang kalau ada temannya. Nah, sekarang ini ada temannya nih. Ini jadi susah. Pertama, A++. Perhatikan. A++. Ini kan post ya. Ini postfix. Postfix itu berarti baca nilainya dulu, baru di increment. Ya, berarti B-nya berapa? Itu kan pertanyaannya. B-nya adalah baca nilainya dulu, berarti 10. Oke? Terus A-nya jadi 11 karena di increment. Jadi di sini baca dulu,
baru naik. Ini postfix soalnya. Sekarang kalau prefix, nih ya, kalau prefix berarti min A kan? Ini min A ini prefix ya. Berarti dikremen dulu, turunkan dulu nilainya dari 11 diturunkan jadi 10. Ini berarti turun. Terus kemudian baru baca nilainya. Baru baca nilainya. Yaitu berapa? 10. Ada pertanyaan? Gimana? Nggak ada. Oke. Nah, sekarang ini. A sama dengan 6. B sama dengan A++ plus 3. Ya, gimana? A sama dengan 6 ya. Ini A-nya 6. Terus B sama dengan A++ plus 3. Anda lihat, ini postfix ya. Postfix berarti A-nya dibaca dulu ya. Berarti ini adalah berapa? B-nya 9, A-nya 7, Pak. Oke, berarti ini adalah 6 ditambah 3, yaitu 9. Terus A-nya adalah 7, Pak. 7. Betul. Gitu ya. Terus ada lagi. A-nya 11, B-nya 20, C-nya 1. Nah, terus D sama dengan plus A, min B min plus C plus. Nah, bingung ini kan? Udah mulai susah. Nah, ini berarti gimana? Berarti A-nya 12, 12 ya. B-nya 19. B-nya itu B min loh. Karena udah dikurang 1, Pak. Dikurang 1 terus dibaca nilainya jadi 19, Pak. Kan min-minnya di belakang. Kan bukan masuk ke perhitungan D, Pak. Ditanya nilai B-nya kayak yang di atas, Pak. Nilai A-nya jadi 7 kayak yang di atas, Pak. Walaupun plus-plusnya di depan, Pak. Oh iya, kalau ini B-nya ya. Iya. Ya. Ya. Ya, berarti 13 ya. Terus yang Ya, ini? yang itu 2, Pak. Nah, D-nya berapa? Negatif 7, Pak. Negatif 7. Dari mana hitungnya? Dari 12 dikurang 20, Ya, terus ditambah 1. ditambah 1. Ya, oke. Gimana, teman-teman? Nah, nanti Anda latihan ya. Jadi Anda silahkan mencoba, tapi ini pakainya C ya. Karena Python tidak bisa. Jadi Python tidak bisa, jadi ini hanya ada di C. Anda pakainya C, nulis, lalu Anda mencoba menebak dulu sebelum sebelum dijalankan. Nah, untuk latihan bagaimana plus min. Nah, terutama untuk angka yang sama ya. Jadi ada angka yang sama kan? Jadi misalnya nanti kok ini. Misalnya ini A dengan A++ ditambah min A. Nah, misalnya kayak gini, lebih susah lagi kan? Nah, ya seperti ini lebih susah. Misalnya di sini integer A sama dengan 3. Nah, berapa A-nya? Nah, kalau dimasukkan ke variabel yang sama ini akan lebih sulit. Nah, silahkan nanti belajar. Waktu nggak cukup. Oke, terus ini namanya binary ya. Jadi ada bagian kiri dan kanan, lalu kemudian operatornya di tengah-tengahnya. Itu namanya binary. Ternary-nya mana? Nah, kalau seperti ini, Anda tahu ya bahwa di dalam matematika yang perlu diperhatikan adalah kali lebih tinggi daripada min sama plus ya. Jadi kali sama bagi ini berarti dilakukan duluan ya. Kali duluan, lalu kemudian ke kanan ini berarti C dibagi E duluan, baru dikurangi M. Jadi B kali D dikerjakan dulu, ditambah C dibagi E, dikurangi M. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Jadi harus diperhatikan derajat operatornya. Mana yang lebih tinggi, dia dikerjakan duluan. Operatornya yang mana, operannya yang mana, itu semuanya juga harus tahu.
Gitu ya. Nah, ini nanti silahkan dihitung. Oke, terus yang tadi sudah kan? Oh, ini sudah kok. Loh, kalau kebanyakan ya. Bentar ya, saya lihat dulu slide. Sudah. Oh, ini kelebihan. Kita hapus. Berarti selesai dong pertanyaan. Karena jam berapa? Oh, sudah 19.15. Oke. Nah, mungkin nanti di praktikum kayaknya ada nih. Tentang mengubah program untuk membuat dari detik menjadi jam menit detik. Lalu program untuk mengubah dari jam menit detik menjadi detik. Ini juga akan ada sepertinya di praktikum akan diajarkan. Jadi bagaimana dari misalnya 5.400 detik, berapa jam, berapa menit, berapa detik. Itu juga ada ya, bisa seperti itu. Lalu kemudian mungkin dari uang ya. Misalnya berapa ratusan, berapa ribuan gitu. Itu juga akan mungkin bisa dipakai. Nih, misalnya uang ya. Jadi uang nominal 50, 100, 200, 500 dan 1000. Lalu kemudian kalau 2.200 itu berapa ribuannya, berapa 500-annya, berapa 200-annya, berapa 100-annya, dan berapa 50-annya. Ini cuma pakai dibagi, dikurangi, dibagi, dikurangi aja. Jadi cuma dibagi, dikurangi, cuma seperti itu. Ini masih sekuensial semua ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan terakhir? Ternyata waktunya cukup sampai dengan 9.15. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, mari. Kalau di C bisa nambahin string nggak, Pak? Abjad maksudnya, Pak. Oh, menggabungkan gitu? Enggak, Pak. Misalnya kalau misalnya abjadnya tuh B, Pak. Terus ditambahin abjadnya jadinya C gitu, Pak. Bisa nggak, Pak? Abjadnya B ditambahin atau digeser? Maksudnya diubah dari B Iya, Pak. berubah menjadi C. Jadi C, Pak. Kalau abjad biasa artinya kamu buatnya dalam bentuk karakter seperti ini ya. Ini ya. Pakainya berarti petik karena karakter. Terus kemudian mau diganti ya. Berarti X sama dengan C gini. Bisa. Kalau seperti ini bisa. Ini tadi B. Oh, sorry kok malah pakainya itu. Nah, keliru-liru ya. Bisa ya, nggak masalah. Jadi nggak error ya. Jadi kalau misalnya ada perulangan ya, Pak. Kalau misalnya perulangannya buat ngecek kalau B itu lebih besar dari A dan lebih kecil dari Z sampai B-nya itu salah lebih besar dari Z, itu bisa nggak, Pak? DC, berarti looping dari A sampai Z misalnya gitu. Bisa. For I sama dengan A gini maksudmu? Iya, Pak. Soalnya kemarin di Pisleo Code-nya ada, Pak. Jadi nggak tahu, Pak, jawabannya, Pak. Kasih spasi. Bisa nggak? For apa tadi? Oh, kalau di oke, coba kalau gini. Tetap nggak bisa ya. Ini karena standarnya ya ini ya, standar C99 tidak boleh. For loop initial. Oh, oke. Saya ganti sebentar.
char I. Tuh, bisa ya. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Ya, mantap Pak. Baru tahu Pak. Ya, jadi kenapa kok bisa? Mungkin ada yang bertanya, loh itu kan huruf Pak, kok bisa di looping? Nah, kalau bahasa asli antara char dan itu sebenarnya sama. Kenapa sama? Karena diperlakukan sebagai angka semua. Jadi ketika Anda mendeklarasikan char, itu sebenarnya dia kelihatannya kan B gitu ya. Tapi yang disimpan itu bukan B kecil, tapi ASCII-nya, kode ASCII-nya. Kode ASCII-nya A besar itu kan 97. Berarti B kecil itu berarti 98. Jadi dia, ini ya contohnya ya, char X sama dengan B kecil, ini tuh sebenarnya disimpan sebagai 98 di komputernya. Jadi kalau char X sama dengan A kecil, itu sama saja dengan 97. Nah ini kalau mau diganti jadi INT pun kayaknya bisa. Coba ya. Tuh, nggak masalah. Jadi memang char sama INT itu sama. Ya, char sama INT itu sama. Di dalam C loh. Nih, Anda mau ganti jadi INT maupun char itu bisa. Dan ini bisa di looping. Tapi kalau string nggak bisa ya teman-teman. Bedakan. Ini karakter per huruf. Tapi kalau string Anton gitu nggak bisa. Karena string kan kumpulan karakter. Itu kan berbeda gitu. Dia hanya bisa ngeloop per karakter. Dia tidak bisa ngeloop satu string. Maksudnya string utuh gitu ya, nggak bisa di loop. Seperti itu mungkin sudah jam berapa? 9 lebih 19. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk minggu depan. Minggu depan dilanjutkan lagi dengan pertemuan ke-6 yaitu percabangan. Nah, untuk yang PR-PR dan sebagainya, latihan-latihan tetap harus Anda coba bertanya, minggu depan masih bisa ditanyakan. Gitu, selamat pagi. Baik Pak.